Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu adalah Allah, firman itu hidup, dan firman itu terang manusia, dan firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman menuntun kehidupan kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap di dalam kehendak Tuhan Allah. Tapi terkadang ketika kehidupan kita mengalami liku-liku persoalan, kita kadang melupakan firman itu, bahkan menolak firman itu boleh bekerja dalam kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Dikatakan di ayatnya yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah bentuk kasih Tuhan Allah. Ini bentuk daripada kasih karunia Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Karena kasih Allah yang datang ke dunia ini, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, hanya untuk menghancurkan tembok
pemisah antara manusia dengan Allah karena dosa-dosa manusia. Begitu besar kasih Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Tetapi ketika Allah datang ke dunia ini, orang-orangnya menolak Allah. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika persoalan datang dalam hidup kita, kita melupakan firman Allah. Kita melupakan bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita rindukan saat ini, jangan pernah melupakan Tuhan Allah. Sebab di ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Ketika kita susah, ketika kita dalam keberdosaan kita, Allah tetap mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia ini hanya untuk memperdamaikan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika kita membuka hati kita, menerima Yesus Kristus, menerima firman Allah, menjadi penolong dalam hidup kita, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah, memiliki kekuasaan yang daripada Tuhan Allah, memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di ayat yang ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat ke-17b dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Betapa hebatnya Allah yang kita kenal, betapa hebatnya firman itu, yang telah menjadikan dunia ini, dan di dalam dia ada hidup, dan di dalam dia ada terang manusia, dan dia telah menjadi manusia dan memberikan kepada kita setiap orang percaya kepadanya, yaitu hak menjadi anak-anak Allah dan kasih karunia melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan pernah lupakan terang itu, karena terang itu yang akan menyinari kehidupan kita, karena terang itu yang akan membawa kita kepada jalan yang benar. Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi kegelapan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah padamkan terang itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tapi biarkan terang itu bercahaya menyinari kehidupan kita. Ketika kegelapan itu ada, maka kegelapan itu akan dikuasai oleh Allah dan akan diubahkan menjadi terang dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apapun persoalan hidup kita, terimalah terang itu, maka terang itu akan memberikan kita kuasa menaklukkan setiap persoalan dalam hidup kita. Firman adalah Allah sendiri. Firman itu hidup, firman itu terang manusia, dan firman itu telah menjadi manusia, datang ke dunia ini, dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas setiap kasih karunia-Mu. Engkaulah firman itu, Engkau datang ke dunia ini menjadi manusia dan memberikan kuasa bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu, boleh menaklukkan kegelapan yang datang menghampiri kehidupan kami. Sebab Engkaulah terang itu yang akan menerangi kehidupan kami. Apapun keadaan sedang kami alami, kami tidak akan menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kami untuk menerangi hidup kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Engkau yang datang ke dunia ini boleh membawa terang itu, dan Engkau berikan kuasa bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu, dan kami tetap pegang itu, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.